Oke, kita mulai ya. Sudah semua ya, sudah 17 orang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang konsentrasi larutan ya. Gimana sudah sudah dibahas atau Anda sudah baca tentang apa itu stokiometri atau konsentrasi larutan? Silahkan. Sudah, Pak. Oke. Apa bedanya konsentrasi massa dengan konsentrasi volume? Oh, sebelum ke situ, apa itu konsentrasi? Konsentrasi itu apa? Ayo, paheula-heula searching. Di searching sekarang atau dari kemarin? Sudah dibahas, dibaca sendiri. Sudah dibaca terlebih dahulu. Atau baru sekarang dicari? Apa itu konsentrasi? Izin menjawab, Pak. Yuk, kalau yang saya baca dari kemarin sih, kalau nggak salah tuh konsentrasi itu jumlah suatu zat di dalam suatu larutan gitu, Pak. Oke. Ya 70% lah, benar lah. Ada kata kuncinya. Jumlah zat dalam apa gitu kan, dalam satu larutan ya. Jadi memang betul konsentrasi itu adalah didefinisikan adalah banyaknya zat terlarut dalam sejumlah larutan ya. Jadi banyaknya zat terlarut di dalam sejumlah larutan. Itu konsentrasi. Kalau misalkan kita membuat larutan gula, ada yang 2 sendok dalam 1 gelas, yang kemudian kita seduh pakai air panas sampai penuh ya gelasnya, yang satu lagi ada yang 3 sendok, ada yang satu lagi 5 sendok, ya itu berarti di sana ada konsentrasi yang berbeda. Kenapa? Karena zat terlarutnya berbeda ya. Ketika kita melarutkan gula sebanyak 2 sendok dengan 3 sendok, 4 sendok, bahkan 5 sendok, itu tentunya memiliki konsentrasi yang berbeda ya. Jadi berapa sih jumlah zat terlarut dalam sejumlah larutan gitu. Ya. Nah, ketika kita membandingkan jumlah zat terlarut dalam satu larutan, 2 sendok dalam 1 gelas, 3 sendok dalam 1 gelas, itu jelas berbeda. Ya. Tapi kalau misalkan kita masukkan 1 sendok gula dalam gelas, dibandingkan dengan 4 sendok gula, tapi dalam mug yang besar, ya, apakah konsentrasinya sama? Sama tidak? Tadi di awal kita bisa membedakan 1 sendok gula di dalam gelas dibandingkan dengan 2 sendok gula di dalam gelas yang sama, itu jelas konsentrasinya berbeda. Kenapa? Karena jumlah larutannya sama. Ya, jumlah larutannya sama. 1 gelas, yang ini 2 sendok, yang ini 1 sendok, yang ini satu lagi 2 sendok. Kita mengatakan ini konsentrasinya berbeda. Kenapa? Karena volume larutannya sama. Zat terlarutnya jelas beda. Tapi ketika zat yang dilarutkannya itu terlarut dalam larutan jumlahnya berbeda, yang satu ini gelas kecil, yang satu misalkan adalah mug yang besar, ya, maka konsentrasi ini tidak bisa lagi dinyatakan dalam satu satuan yang hanya terpaku pada jumlah larutan. Maka lahirlah namanya macam-macam satuan konsentrasi. Kenapa? Karena berbicara satuan konsentrasi, itu kita tidak berbicara dalam satuan jumlah yang sama. Tapi berapa rasionya? Ya. Ketika kita berbicara 2%, 2% untuk apapun sama. 50% untuk apapun sama. Artinya setengahnya gitu. Ya, itu berbicara rasio. Ya.
Berbeda tadi kalau potongan, ada diskon 20%. 20% dengan 20.000 beda. Ya, kalau harganya kebetulan 100.000, 20% ya betul 20.000. Tapi kalau harganya 1 juta, maka 20% itu jadi 200.000. Gitu. Tapi berbicara persentase, berapapun jumlah larutannya itu sama nantinya. Ya, gitu. Ya, jadi 20%. Jadi konsentrasi ini, macam-macam satuan konsentrasi ini merupakan satuan rasio yang kita bisa gunakan untuk menyatakan zat terlarut dan jumlah larutan itu dalam sejumlah larutan. Ya, bisa dalam bentuk persen massa, persen volume, BPJ atau ppm, molalitas atau molaritas. Ya. Dan nanti di akhir kita juga akan membahas bagaimana mengkonversi dari satuan ke satuan yang lain. 1 ppm itu berapa persen? 1 ppm berapa molalitas itu kita bisa lakukan konversi. Ya. Oke. Nah, ini adalah persen massa. Persen massa itu adalah sejumlah zat terlarut dalam sejumlah massa larutan. Jadi sejumlah massa. Massa ini berarti harus ada berapa massanya, ya, berapa kilo, berapa gram, ya, gitu. Untuk beberapa, nah ini dikalikan ya massa per massa jadinya, ya, dikalikan 100%. Gitu. Jadi di persen B per B itu berat per berat, ya, sama dengan massa zat terlarut dibagi massa total larutan, ya, dikali 100%. Nah, massa terlarutnya di sini atau massa total larutan itu adalah massa zat terlarut ditambah massa zat pelarut. Ya, ada terlarut, ada pelarut, ya. Terlarut itu dalam jumlah yang kecil. Kalau massa pelarut itu biasanya dia dalam massa yang besar. Gitu. Biasanya pelarut itu air gitu kan. Ya, tadi kalau gula itu terlarutnya. Ketika disatukan jadi massa total larutan gitu. Ya. Oke, sampai sini paham? Dan di sini satuannya persen B per B ya. Ini harus sedikit ini ya, harus tidak harus fokus. Nggak bisa sambil ngapa-ngapain ini. Karena ini ada perhitungan-perhitungan. Sebetulnya ini sudah diajarkan ketika SMA ya. Jadi mohon fokus bawa pulpen juga, bawa alat tulis untuk Anda orat-oret, nanti ada sedikit beberapa simulasi menghitung ya. Dan Anda harus bisa. Kenapa? Karena di ujian atau di tugas ataupun di post-test itu pasti ada. Ya. Oke. Oke, sampai sini paham tentang pengertian persen massa. Paham ya? Oke, untuk lebih paham kita masuk ke dalam contoh soal. Nih. Misalkan nomor yang pertama nih, tidak usah yang bawah yang 2 ketiga, yang pertama. NaOH 10%, berat per berat artinya bahwa untuk setiap 100 gram larutan. Jadi kalau ada 100 gram larutan, total larutan, ini ketika kita break atau ketika kita pisahkan, itu terdiri dari 10 gram NaOH dan 90 ml air. Benar atau salah? Ini dalam satuan airnya Pak, mililiter ke gram, itu teh sama apa bukan? Soalnya beda itu satuannya. Oke, ya, ada pertanyaan. Apakah mililiter ini sama dengan gram atau tidak? Karena ini jelas ya, satuannya adalah persen massa. Total larutannya 100 gram, terlarutnya juga 10 gram, tapi ternyata pelarutnya itu satuannya mililiter. Silahkan yang lain, ada informasi atau Anda ingin menyatakan benar atau salah statement ini, silahkan yang lain. Atau Anda ingin menjawab pertanyaan Pak Faisal, ya. Silahkan. Benarkah atau salahkah statement ini? Ayo, benar-benar tidak, katakan saja. Benar nggak? Yo, silahkan. Menurut Ana tidak benar. Tidak benar.
Karena satuannya ini. Oke, yang lain. Satu pertanyaan, satu jawaban lagi, silahkan. Kalau Faizal belum bisa menyatakan benar salah karena nggak jelas yang 90 ml itu. Kalau Ana mengatakan tidak benar. Ada yang lain? Silahkan, saya tunjuk. Yuk. Silahkan, siapa? Zahra. Ayo. Jawab aja, benar, salah, nggak jadi masalah. Ya. Benar, Pak. Tidak benar. Tidak benar, masih setuju dengan anak. Ya. Satu jawaban lagi, Hilda. Ya, Bapak. Anak farmasi nih. Jawab. Salah, tidak benar, Bapak, soalnya kan ini mah berat per berat. Jadi harusnya airnya itu bentuknya masanya per gram juga. Berapa massa jenis air? 7,2 bukan, Pak? Bukan. Berapa massa jenis air? Ayo, pahala searching. Ayo. Berapa massa jenis air? Massa jenis air adalah? Siapa yang sudah menemukan? Duluan. Menjawab, Bapak. Yuk, siapa? Anak. Yuk. 997. Berapa? 997. 997 apa? Kilogram per mili kubik. Enggak. Massa jenis air itu adalah, benar gitu ya, 997. Coba massa jenis air. Massa jenis air, oke ya benar, 997 kg per meter kubik. Itu kalau ke gram mili berapa sih? Gram per mili. Coba searchingnya, gram per mili. Berapa? Massa jenis air, gram per mili. Berapa? 1 gram per mili, Pak. 1 gram per mili. Berarti 90 ml air itu berapa gram? Ini berapa gram? Ayo Aldis. 90, Pak. 90 gram. Ya, 1 gram per mili. Berarti 1 gramnya sama dengan 1 mili. 1 mili itu sama dengan 1 gram. Berarti 90 mili sama dengan 90 gram. Ya, oke. Jadi jawabannya harusnya benar. Ya, dalam 100 gram larutan, ya, ada 10 gram NaOH dan 90 gramnya air. Itu disebut dengan NaOH 10%. Ya, jelas sampai sini? Oke, ini ada pertanyaan yang dua nih, nomor ini dan ini. 10 ml H2SO4 95%, massa jenisnya itu adalah massa jenis H2SO4-nya ya, 1,834 gram per mili. Kemudian dilarutkan dengan 100 ml air. Ya. Tentukan konsentrasi massa larutan tersebut. Ya. Yang ketiga, 18 ml KCl 85% dilarutkan dengan 100 ml air. Tentukan konsentrasi massa larutan tersebut. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan ini, saya ada pertanyaan. Kalau misalkan kita ke Ramayana, nih, ya, harga baju 120.000. Diskonnya, ya, diskonnya itu 25%. Berapa harga baju itu? Diskon 25%. 75.000. Berapa? Izin menjawab, Pak. 30. 30 itu apa? Itu diskonnya atau harganya? Harga yang harus kita bayar.
itu diskonnya kan 25%, dari 120 itu berarti 30.000 diskonnya. Oke, diskon 30.000 jadi harganya 90. Ya. Paham? Itu seperti itu prinsipnya, ya. Jadi sama 10%. Persentase dalam ini sama juga dalam persentase kalau kita diskon kayak gitu, ya. Satu lagi, kalau misalkan kita belanja 100.000, ya. Kemudian didiskon 50 plus 50 berapa harganya? Ibu menjawab Yuk, 25.000 harganya, jadi harganya berapa? 25.000. Sip, hebat Aldis kayaknya sering ke mall dia ya, ngitung-ngitung diskon kayaknya. Ya, perempuan kalah ini cara ngitung diskonnya nih. Gitu. Oke, udah paham ya kayak gitu. Jadi kondisinya, logikanya seperti itu. Ya, persentase itu logikanya seperti itu. Oke, silakan kerjakan nomor 2 dan 3 ini. Yuk, Anda pilih salah satu mau mengerjakan yang mana. Atau kerjakan dulu nomor 2 silahkan. Ya, biar kita bisa merunut. Ya. Yuk, silakan. Waktunya 5 menit ya. Ingat, ini massa H2SO4 atau zat terlarutnya itu bukan 100%. Ya, tapi 95%. Berarti dalam H2SO4 yang sebanyak 10 mili ini masih ada air 5%-nya dari sini. Ya, masih ada air terlarut dari zat ini H2SO4. Jadi H2SO4-nya nggak murni. Ya, ini nggak murni. Ada 5% air di sini. Dan kita harus keluarkan dulu itu untuk menghitung massa terlarutnya. Yuk, silakan. Kalau sudah, silakan angkat tangan ya. Kalau sudah mendapatkan jawaban, silakan langsung raise hand. Sok, jangan sungkan-sungkan. Kalau yang udah beres, silakan raise hand langsung. Berapa konsentrasi massa larutan tersebut? Silakan. Oke, silakan. Ada yang sudah? Bisa kan tuh raise hand. Berapapun hasilnya, ayo. Pak izin menjawab, tapi saya mengerjakannya yang nomor 3, Pak, gak apa-apa ya? 3. Nomor 3 itu. Nomor 3. Berapa nomor 3? 10, astagfirullah dari mana? 10,54% benar gak, Pak? Jumlah massa, konsentrasi massa larutannya. Bentar. Ada yang salah. Oke, ditulis saja dulu 10,54%, 54%, Pak. 10,54. Oke. Yang lain, silakan nomor 2, Muhammad. Izin menjawab, Pak, yang nomor 3, 15,3%. 15,3. Oke. Saya lupa nggak bikin jawaban nomor 3. Oke, nomor 2 ada yang sudah belum nomor 2? Oke. Nomor 3 bukan. Faisal berapa tadi? 10,54%, Pak. Oke, kurang tepat. Muhammad tadi berapa? 15 ya? 14,3, Pak. Masih kurang tepat. Oke. Nomor 2, udah ada jawaban? Bapak sebelumnya minta izin penjelasannya, Pak. Ya, saya sini agak bingung di soal massa jenis si H2SO4 atau KCA-nya itu. Jadi kayaknya saya ngaliin di situ kan berarti mililiter tuh diubah dulu ke gram tah. Nah, di situ Bukan. Mililiter itu harus dirubah dulu ke persen. Oh. Kalau kamu mililiter ini langsung rubah ke gram, berarti kamu sudah mengalihkan yang 15% air di sini pakai massa jenis ini dong. Iya. Ya, kan saya katakan tadi
di sini konsentrasinya tidak murni ya. H2SO4 ataupun KCl itu nggak murni. Untuk KCl itu 85%. Jadi yang kamu harus kalikan itu adalah massa jenisnya itu 85% dari 18 mili ini. Berapa sih? Berapa mili akhirnya KCl murninya? Baru dikalikan ini massa jenis. Tuh. Oh, terima kasih Pak. Tuh. Nah, sama ini juga ya. H2SO4-nya tidak murni, hanya 95%. Berarti nanti yang harus dikalikan dengan massa jenis itu bukan 10 mili, tapi 95% dari 10 mili ini. Berapa sih? Berapa mili sih 95% dari 10 mili itu? Ya, berarti 95% itu berapa ya? Ini berapa mili H2SO4-nya? 95% dari 10 mili berapa? 95% dari 10 mili, 9,5. 9,5 mili. Jadi H2SO4-nya 9,5 mili. Baru dikalikan ini. Berapa jadinya? Massa terlarutnya berapa? Massa terlarutnya berapa? Berapa gram? H2SO4 massa terlarutnya berapa gram? Bapak izin menjawab. Oke. Yang nomor 2 itu 8,6%, bukan Bapak. Berapa? 8,6. Kurang tepat. Ada yang kelewat berarti. Massa zat terlarutnya berapa? Massa zat terlarutnya 109,5. 109,5. Itu keluar dari angka berapa? Berapa kali berapa? Kan 100 mili ditambah zat pelarut. Zat terlarut maksud saya yang di atas. Oh, yang di atas Nah, 9,5. 9,5. Yang bawah. Ini kan belum dikali massa jenis. Oh, dikali. Kan 9,5 mili H2SO4 itu bukan setara 9,5 gram karena ini bukan air. Massa jenis H2SO4 ini. Gitu. Ya. Jadi dikali ini 9,5-nya dikali ini kan saya sampaikan tadi 9,5 baru dikali ini. Ayo yang lain. Saya kira ini perhitungan yang dasar. Saya udah kasih tahu caranya ini kali ini kali ini. Angkanya udah keluar ini 9,5 mili dikali 1,834. Silahkan. Ananda berapa angkanya? 9,5 dikali 1,834. Ini pertanyaannya pertanyaan ke anak SD kelas 4 atau kelas 5 ya. Karena saya bukan nanya rumus total, tapi perkalian 9,5 dikali 1,834. Berapa Nanda? Jawabannya 17,423, Pak. Betul, 17,423. Oke, itu adalah zat apa Ananda? Zat apa? Massa zat apa itu? H2SO4. Ya, massa zat terlarut atau massa jenis apa massa dari H2SO4. Berapa sekarang total massa larutannya? Yang di bawahnya. Berapa angka ini nih, massa total larutan ini nih. Berarti harus ditambahkan barusan ya. Harus ditambahkan. Airnya berapa? Barusan masanya itu 17, sekian, 42 ya. Nah, ininya massa terlarut 17,42. Kemudian massa pelarutnya berarti di sini berapa? 100 mili sama dengan berapa gram? 100 gram. 100 gram. Jangan lupa di sini ada 5% air yang ada di sini. Berapa mili air yang ada di dalam 10 mili H2SO4 ini? Airnya 5%, jadi berapa mili airnya? 0,5 gram berarti airnya. 0,5 mili, kemudian kita konversi menjadi 0,5 gram. Oke, ya. Jadi di sini 17,42 ditambah 100 ditambah 0,5 gram. Jadi berapa hasilnya? Jawab oleh siapa?
izin menjawab, Bapak. Ya. 15,8%. Oh, hasil akhir 15. 15,8%. Oke, nanti lihat itu hasil akhir ya. Yang lain ada angkanya. Tergantung pembulatan, agak beda sih pembulatan. Kita lihat. Yang lain, masa total larutan berapa jadinya? Yang ini. Jadi masa total larutannya 117,923 gram, Pak. 117,923. Betul, ya. 117,923. Silakan tinggal sekarang dijalankan, ya. Tadi angkanya berapa? 17,42 dibagi 117,92 dikali 100. Ayo saudara. Silakan Resi. Berapa angkanya? Enggak ada suaranya. Ada muncul. Oh, ada. Yo. Berapa Sebentar. jawabannya? Belum, Pak. Ya, 17,42 dibagi 117,92 dikali 100%. Kalau saya Pak jawabannya 14,8% karena dibulatkan itu ujungnya Pak, jadi 14,8% saya. Oke, Resi berapa? Wah. Sip, nanti simpan dulu jawabannya. Ada yang 14, ada yang 15 tadi. Kalau Resi berapa hitungannya Resi? 14. 14, berapa? 14, sekian. Iya. Ya, ya. Oke. Jawabannya ini 14,77. Tergantung mungkin nanti pembulatan kedua ini agak beda. Ya. Ini jawabannya. Coba dicek apa tadi kekurangannya. Jadi gini cara nuruninnya, ya. Masa zat terlarut berarti di sini masa H2SO4. H2SO4-nya kan tidak 100%, tapi konsentrasinya 95%. Jadi 10 mili dikali ini dikali ini, ya. Gitu. Jadi dikali 95 mili, dikali 95%, ya. Masa jenisnya juga semua. Gitu. Substitusi sih sebetulnya posisinya 10 kali 95 baru kali ini boleh. Karena kalau pengkalian bisa saja posisinya di mana saja. Mau ini, kali ini boleh. Ya. Nah, kemudian bawahnya ini masa terlarut 10 mili dikali masa jenis dikali 95%. Kemudian ini adalah masa pelarut. Dan ini adalah masa untuk air di dalam H2S4 yang 5% itu. Nah ini. Ya. Jadi angkanya 17,42 dibagi 17,42 ditambah 100 ditambah 0,5. Ini coret-coret semua. Ya. Ini bukan mililiter, sorry ya, ini satuannya salah nih. Harusnya gram, ya. Gitu. 100% kali 100% jadi total hasilnya pengkaliannya 14,77. Oke. Jelas sampai sini? Oke, silahkan nomor 3 dikerjakan yang ini. Coba tulis dulu 18 mili KCl 85%. Kemudian masa jenisnya 1,98 gram per mililiter. Ya, dilarutkan dengan 100 ml air. Sudah ya? Sudah nulis soalnya? Kita lanjut ke contoh yang tadi, kemudian Anda kerjakan. Ya, sudah soalnya udah ya? Kalau nggak sempat foto atau cepat. Ya. Oke, nih. Silahkan dikerjakan. Kalau nggak sempat saya kasih soalnya di chat. Nah. Yuk kerjakan. Urutannya sama. Yang sudah silakan angkat tangan. Kita lihat siapa yang benar jawabannya.
Pak izin menjawab. Jawabannya 22,77%. Oke, silakan nunggu yang lain ya. Yuk, yang lain ada? Selain angka 22,77. Ya, silakan. Alwan. Tadi Iya, hebat. Pak. Belum, Berapa Pak, hitungannya? masih mengerjakan, Pak. Iya, aku diberi pertanyaan diskon di Ramayana. Alwan mah. Lancar tadi diskon Ramayana. Yuk, silakan siapa yang sudah mendapatkan angkanya, tinggal masukin lagi angkanya. Permasalahannya sama. Assalamualaikum. Halo Bang. Halo Yun. Yuk. Hilda berapa Hilda? Hilda ngitung hasilnya 22,77%, 22,8%. Oh sama Faisal janjian ya? Enggak Bapak, ngikutin rumus yang ini. Oh, bukan ngikutin Faisal, bukan. GR Faisal. Ayo yang lain lagi. Ayo. Ini saya kira menjalankan, tidak ada logikanya, tinggal menghitung aja, menjalankan, dibantu kalkulator lagi. Ayo. Ini pekerjaan anak SD kelas 6 nih kalau kayak gini. Ayo, siapa yang udah lulus SD? Oke, saya sebut aja satu-satu. Ananda berapa hasilnya? Sama Bapak kayak Kang Faisal sama Teh Hilda 22,77%. Ada yang beda ya. Ajeng Niamul berapa? Oke. Sama lagi ya. Nurul, berapa Nurul? Mana Nurul ada? Mudah-mudahan masih ada di antara kita. Wah, kayaknya ke tetangga nih pinjam kalkulator kayaknya nih. Nurul. Mana nih Nurul? Nurul ada Nurul. Nurul ada? Halo. Nurul? Yang lain lagi. Zakia berapa Zakia hasilnya? Belum, Pak. Belum. Oke. Virginia? 22,78%. Aduh, ada yang beda ya. Muhammad. Muhammad apa ini? Muhammad Nur Azura. Muhammad Nur Azura berapa? 22,8. 22,8. Ya, dipaksakan juga. Dipaksakan juga ternyata jawabannya sama ya semua. Ya betul, jawabannya 22,7. Ya, 77, 78 sama ya. Oke. Oke, paham semua? Paham? Paham Resi? Bapak, barusan aku keluar, jadi belum Jadi. ini. Belum. Oke. Nah, ini coba dipotoin ini, dipoto dulu sama Resi. Oke, foto udah? Sudah dipoto? Udah? Ya, Bapak. Oke, dipoto sudah. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Nih, sok kerjain lagi. Satu lagi, ya. Ini harus nyaut ya, yang kameranya hilang sama saya ditanya nggak ada orangnya, saya kick dari Zoom ya. Coba izin masuk lagi nggak ya? Soalnya sudah ada satu korban dari saya keluarin dari Zoom. Ya, kalau mau masuk aja lagi nanti. Jawabannya Pak 29,46%. 29,46. 46%. Yang lain? Silahkan yang lain. Ya, yang lain ada lagi? Silahkan.
29,46. Yang lain berapa? Saya sebut lagi satu-satu ya. Rani, Belum, Bapak. Bapak izin menjawab. ya berapa? Ya udah dapatnya 29,21%. 9,21. Ada yang lain? Ada yang lain kah? Yuk. Terus 9,45 mendekati yang Fauzi ya. Baik. 9,45, 46 ya itu. Oke. Carain lagi. Empat 2,768 dibagi 14 45,12. Oke, sepakat ya. Jawabannya berapa jadinya? Saya tunjuk lagi. Alwan berapa Alwan? Belum, Pak. Belum. Muhammad Nur Azura berapa? Si Rika Siti Janab. Rika Siti Janab berapa? Belum, Bapak. Bapak, izin mengkoreksi jawaban. Harusnya 29,46% tadi salah di persen yang bawahnya, harusnya 10, ya udah tadi ngaliinnya 15.
Ayo, Alwan berapa? Yang belum tadi saya tanya. Berapa Alwan? Belum? Belum, Pak, belum. Masih dikerjakan. Belum. Oke, yang sudah biar saya nggak nanya-nanya, silakan diketik di chat ya. Ingin tahu. Yang sudah silakan ngetik di chat jawabannya. Ini baru satu, Faizal, semuanya Zulaika, baru dua yang udah. Silahkan ditulis di chat. Ingin cari angka yang beda. Udah? Udah semua? Udah. Banyak ya. Sip. Nah, hampir sama semua ya. Oke, jawabannya betul ya. Jawabannya betul. 29,46%. Ya. Tapi jawaban Anda salah semua. Kenapa salah? Karena satuannya tidak jelas, harusnya persen B per B. Ya. Harusnya 20 jawabannya ya, 29,46%. Mana itu? 46%. Kurung buka B per B kurung tutup, harusnya itu ya. Nah itu ya, jadi jawabannya tidak ada yang benar semua ya, angkanya benar tapi satuannya yang salah ya. Oke, hati-hati. Oke. Kita coba lihat kalimat dari soal ini. Ya, kalimat dari soal ini ya, dilarutkan dengan 100 ml air. Ya, dilarutkan dengan 100 ml air. Jawaban Anda betul tadi ya, semua. 29,46% B per B harusnya. Tapi sekarang pertanyaan saya, kalau ada tulisannya bukan dilarutkan, ya, bukan dilarutkan dengan, tapi dilarutkan sampai. Ya, berarti airnya bukan 100 ml. Ya, dilarutkan sampai 100 ml air. Berarti airnya bukan 100 ml. Kenapa? Karena 100 ml itu total sudah dengan ini. Ya. Pertanyaannya berapa persen, ya, hitungannya sama, massa per massanya, kalau kalimatnya saya rubah jadi sampai ini. Karena nanti total
pelarutnya bukan lagi 100 mili. Kalau saya katakan di sini sampai 100 ml air, bukan dengan 100 ml, tapi sampai 100 ml air. Berarti airnya bukan 100 mili, tapi dikurang dari 100 mili airnya. Ya, karena apa? Karena setelah dijumlah ini baru 100 mili. Ya, ini logikanya ya. Oke, paham jawabannya? Paham jawabannya. Paham pertanyaannya? Paham ya? Paham? Oke. Kalau paham, silahkan dijawab di WA ya. Gitu. Saya tunggu sampai jam 12. Siapa yang bisa menghitung dengan tepat ya ketika konsentrasinya jumlah total larutannya bukan dilarutkan dengan, tapi dilarutkan sampai 100 ml. Ya, berarti kurang dari 100 ml pelarutnya. Oke, jelas ya? Saya sebelum close, ada pertanyaan untuk soal itu? Silahkan, ada pertanyaan untuk soal itu? Kalau tidak, akan saya close. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah sangat paham. Silahkan dikerjakan lagi, caranya sama, tapi ada logika yang harus Anda kerjakan, harus Anda pikirkan juga, karena airnya bukan 100 ml air, tapi kurang dari 100 ml. Ya, 100 itu sudah ditambahkan dengan ini. Berapa jumlah dari airnya? Silahkan, saya tunggu jawabannya di WA ya. Oke, sekian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada? Tidak ada. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak.